Mohon untuk tidak berbuka. Mohon untuk tidak berbuka, hati-hati. Mohon untuk tidak berbuka. Mohon untuk yang di pintu untuk mengkondisikan supaya tidak menutupi pintu. Sekali lagi mohon untuk tidak menutupi pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan tadi yaitu prosesi pemakaman yaitu sosok ahli Quran, yaitu Bu Nyai Durratun Nafisah Ali, ya, atau beliau kerap dipanggil dengan Bu Nyai Durroh Nafisah Ali. Ini beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Jakarta. Ya, beliau wafat pada hari ini, meninggalkan kita semuanya. Dan ini kita semuanya tentu para santri, para alumni, seluruh santri, seluruh warga masyarakat, tentunya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini berduka dengan wafatnya beliau, yaitu Bu Nyai ahli Al-Quran. Ini tentu kita merasa sangat kehilangan, kita berduka cita yang sangat mendalam. Beliau wafat hari ini, yaitu tanggal 28 Juni 2025. Nah, ini akan kita kupas bagaimana profil beliau, Bu Nyai Nafisah Ali Maksum, yaitu pengasuh pondok pesantren Krapyak. Nah, ini profil beliau yang bisa kita jadikan sebagai teladan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa meniti jejak langkah perjalanan hidup beliau, sehingga kita juga sama bisa menjadi orang yang ahli Al-Quran. Meskipun misalnya kita bukan ahli Al-Quran, harapan kita semuanya mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya kelak juga akan menjadi ahli Al-Quran. Nah, ini tentang profil beliau, termasuk berita duka cita ini diliput oleh NU Online.
Inna lillahi Nyai Nafisah Ali Maksum, pengasuh pesantren Krapyak, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Nyai Durroh Nafisah Ali meninggal dunia pada Sabtu tanggal 28 bulan 6 2025 pukul 4:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Darmais Palmerah, Jakarta. Jadi beliau ini wafatnya tadi pagi jam 4:50 di rumah sakit yang ada di Jakarta. Telah wafat pada pagi hari ini di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, guru saya, pengasuh program Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Allahu yarham Buli Nyai Hajah Durroh Nafisah Ali Maksum. Ujar pihak keluarga yaitu Kiai Haji Hilmi Muhammad atau dipanggil beliau yaitu Gus Hilmi. Gus Hilmi berharap semoga almarhumah senantiasa mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, diampuni segala kekhilafan dan diberi balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan, khidmah dan karya baktinya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin. Itu doa dari Gus Hilmi. Menurut salah seorang keluarga, Kiai Haji Ahmad Siddiqi, almarhumah yang wafat pada usia 71 tahun, akan dimakamkan pada sholat Isya atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi malam ini tadi ya, beliau diwafatkan di komplek Makam Dongkelan, Kauman, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazah Nyai Hajah Durroh Nafisah insya Allah akan diberangkatkan dari Jakarta menuju Jogja pukul 8.30 dan diperkirakan sampai di Krapyak pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan dimakamkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ujarnya. Nah, ini profil beliau. Nyai Nafisah lahir di Bantul pada 18 Agustus 1954 yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yayasan Ali Maksum, Kompleks Hindun Anisah dan Bait Tahfidz An-Nafisah. Almarhumah merupakan putri keempat dari Kiai Ali Maksum, Rais Am PBNU periode 1981 sampai 1984, dan Nyai Hashimah Munawir, kakak dan adik Nyai Nafisah yaitu Adib, wafat saat masih kecil. Kiai Atabi Ali wafat 2021, Kiai Haji Jirjis Ali, Nyai Siti Hanifah Ali wafat 2020, Nafi'ah wafat saat masih kecil, Muhammad Rifki Ali wafat 2016, dan Nyai Ida Rufaidah Ali. Putri satu-satunya Nyai Nafisah dan almarhum Kiai Haji Muhammad Nasih Hamid Pasuruan yakni Nyai Hindun Anisah yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Hashim Asy'ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, dan sekretaris Rabtoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI PBNU periode 2022-2027 ya. Santri dalam Nyai Nafisah Tazkiyah Nur As-Sifah menyampaikan bahwa almarhumah merupakan sosok yang selalu menjaga hafalan Al-Quran dimanapun berada. Bunyai itu tidak ada kata libur kalau deres Al-Quran. Misal mau ke pasar Beringharjo dari Krapyak, udah mulai baca surah Al-Fatihah, atau mau kondangan pergi kemanapun, di perjalanan Bunyai selalu deres. Ucapnya kepada NU Online pada Sabtu 28 Juni 2025. Nah, itu tentang profil perjalanan hidup dari Bu Nyai Durroh Nafisah Ali Maksum, yang ini bisa kita jadikan teladan untuk kita semuanya betapa beliau sangat luar biasa dalam menjaga hafalan Al-Quran ya. Ini beliau sangat istiqomah bahkan dimanapun berada, termasuk ini di video yang beredar ini ya, beliau ini sambil menyupir mobil. Nah,
ini videonya. Beliau ini menyetir mobil sambil deres Al-Quran. Ini bisa kita simak. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهن للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك طبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Ya, itu tadi video singkat dari Ibu Nyai Nurullah Nafisah Ali. Beliau ini deres sedang mengendarai mobil pribadi beliau. Ini sangat luar biasa. Beliau dalam menjaga hafalan Al-Quran. Ya, ini beliau tadi membaca surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf pada juz 9. Ya, mudah-mudahan harapannya keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya bisa mendapatkan keberkah Al-Quran. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya juga bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu harapan kita semuanya. Dengan teriring doa kita mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga, segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah pesan dari beliau, dari Ibu Nyai Nafisah Durratun Nafisah Ali. Ini beliau memberikan pesan kepada kita semuanya. Senajan orang duwe apa-apa, tapi nek duwe Quran 30 juz utuh bakal kerasa duwe apa-apa. Nah, ini sebuah nasihat yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, untuk kita renungi. Senajan orang duwe apa-apa, ini maknanya adalah meskipun tidak memiliki apa-apa, maksudnya tidak memiliki harta, dalam keadaan ekonomi yang sempit, tapi nek duwe Quran 30 juz utuh. Namun kalau memiliki hafalan Al-Quran, maknanya adalah 30 juz, hafalan ini terjaga, bakal kerasa duwe apa-apa, maka akan merasa memiliki segalanya. Ini nasihat yang sangat luar biasa, pesan dari beliau. Artinya kita tidak perlu merasa sempit, merasa sedih hati ketika memang ekonomi kita sangat sulit. Bagi orang yang ahli Al-Quran, ya, tidak ada rasa sedih hati, tidak ada rasa sumpah, tidak perlu frustasi, karena kita sudah mendapatkan apa yang menjadi cita-cita hidup kita, yaitu menjadi orang yang ahli Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran sepanjang hidup kita. Ya, sehingga tentu ketika orang yang ahli Al-Quran itu bisa menjaga hafalannya, menjaga Al-Qurannya, insya Allah dia sudah mendapatkan jaminan surga. Insya Allah mendapatkan surga di tempat yang tertinggi, surga yang mulia, ya, Jannatul Firdaus. Ya, ini surga yang pilihan bagi orang yang ahli Al-Quran. Ya, karena perbandingan antara nikmat bisa menghafal Al-Quran dengan nikmat dunia ini tidak ada bandingannya. Karena nikmat dunia ini akan lenyap, akan hilang, akan musnah, bahkan banyak orang tertipu dengan kenikmatan dunia. Namun ketika dia sudah menggenggam Al-Quran dalam qalbunnya, dalam hatinya, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupannya, bahkan anak keturunannya juga bisa ahli Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, bahkan ada banyak riwayat orang yang ahli Al-Quran ini ketika dia dikubur,
maka tentu jasadnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan apapun yang ada di tanah, di bumi ini tidak akan berani untuk memakan daging orang yang ahli Al-Quran, akan dimuliakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti ketika di akhirat tidak akan mendapatkan sengatan dari panasnya, yaitu api neraka, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita semuanya bisa menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.